Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sifa dari kelas 03 PKK angkatan 2019, mata kuliah Profesi Keguruan yang diajarkan oleh Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD. Di video ini saya akan membahas tentang dampak corona pada guru dan siswa. Alasan saya mengangkat materi ini adalah untuk menggali lebih dalam dampak corona bagi guru dan siswa. Untuk lebih lanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan. Latar belakang. Pada tahun 2019, virus COVID-19 ditemukan di Wuhan, lalu memulai tersebar ke seluruh pelosok dunia. Awalnya, kondisi ini bersifat epidemik, lalu berubah menjadi pandemi. Tidak disangka, penyebaran begitu cepat. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Begitu juga pemerintah Indonesia menetapkan kondisi ini menjadi bencana nasional pada bulan Maret 2020. Penyebaran virus ini sangat cepat karena melibatkan sosial. Kegiatan sosial tidak bisa dihindari. COVID-19 sudah banyak memakan korban jiwa, dari ribuan menjadi jutaan, karena masa inkubasi pandemi ini kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab kematian korban jiwa. Salah satu dampak pandemi COVID-19 menerpa di bidang pendidikan. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional membuat kebijakan pendidikan melalui tatap muka menjadi pembelajaran di rumah. Artinya, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah menjadi di rumah. Sistem ini yang banyak dijumpai dan berkendala, apalagi sistem pendidikan nasional selalu berubah-ubah. Beberapa tahun sistem pendidikan ini selalu berganti, begitu juga ujian nasional ikut berubah, yang semulanya ujian nasional berbasis kertas pensil menjadi ujian nasional berbasis komputer. Ini saja banyak kendala yang dijumpai, belum lagi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, baik luar jaringan atau luring maupun dalam jaringan atau daring. Rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak yang ditimbulkan corona pada guru? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan corona pada siswa? Ketiga, bagaimana penerapan pembelajaran daring? Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi dampak corona pada guru? Dan yang kelima, bagaimana solusi untuk mengatasi dampak corona pada siswa? Dampak yang ditimbulkan corona pada guru. Dampak negatif. Yang pertama, keterbatasan guru pada teknologi. Tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi, terutama di lingkungan pedesaan. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Kompetisi guru dalam penggunaan teknologi sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil pada peserta didik. Yang kedua, penggunaan kuota yang besar. Pembelajaran daring yang dilakukan membutuhkan kuota internet yang besar, otomatis pengeluaran guru juga meningkat. Ketiga, komunikasi yang terbatas kepada orang tua siswa. Komunikasi terhadap orang tua siswa sangatlah penting. Banyak di antara orang tua siswa tidak memiliki atau tidak mengerti dengan dunia teknologi. Yang keempat, kesulitan membangun semangat siswa mengikuti pembelajaran daring. Guru harus sigap dan mampu membangun semangat peserta didik melalui komunikasi yang baik. Kelima, menyiapkan materi dengan semenarik mungkin. Dalam pembelajaran daring ini, penyiapan materi yang singkat dan jelas sangatlah penting untuk menuangkan ilmu pada siswa agar lebih memahami materi yang dibawakan. Dampak positif. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja. Pembelajaran daring ini sangat mudah dan praktis dilakukan di lingkungan yang memiliki jaringan yang stabil. Kedua, mengefisienkan waktu. Dalam satu kali pertemuan, guru dapat mengajar dalam beberapa kelas sekaligus dan memberikan materi yang telah disiapkan. Ketiga, meningkatkan kreativitas guru. Materi yang disiapkan guru dibuat dengan semenarik mungkin agar siswa tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Dampak yang ditimbulkan corona pada siswa. Dampak negatif. Pertama, tugas yang menumpuk. Dalam pembelajaran daring ini, tugas yang diberikan sangatlah banyak, hingga siswa kesulitan untuk mengerjakannya. Kedua, waktu pembelajaran yang tidak efisien. Pada pembelajaran daring ini, siswa belajar di rumah dan melakukan kegiatan rumah dan membantu orang tua. Saat itu juga siswa sulit untuk membagi waktunya. Ketiga, penggunaan kuota yang besar. Pembelajaran berbasis teknologi ini membutuhkan kuota dalam jumlah besar yang dapat mengikis dompet siswa. Keempat, jaringan yang buruk. Siswa yang tinggal di daerah pedesaan kesulitan dalam mengakses jaringan dan dapat menunda pembelajaran pada daerah tersebut. 5. Tugas yang diberikan tidak sesuai materi. Kesempatan belajar ini, tugasnya yang diberikan akan membeludak sehingga tugas yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang dibawakan karena tertinggal pada materi sebelumnya.
Keenam, semangat yang kurang dalam mengikuti pembelajaran. Jadwal pembelajaran pada siang hari memberikan efek ngantuk pada siswa yang menerima materi secara daring menyebabkan kurang semangat menerima materi. 7. Kurangnya sosialisasi. Pembelajaran yang dilakukan di rumah membuat siswa mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok di rumah masing-masing membuat siswa kurang kompak. Dampak positif. Pertama, mengefisienkan waktu pembelajaran. Pembelajaran daring ini sangatlah praktis, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja didukung dengan jaringan yang bagus. 2. Siswa dapat diawasi langsung oleh orang tua. Peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas, dan dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Ketiga, kreativitas tanpa batas. Siswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 4. Jumlah kursus online gratis. Banyak lembaga pendidikan belajar menyediakan kursus online gratis. 5. Banyak waktu dengan keluarga. Pembelajaran ini dilakukan di rumah, membuat siswa lebih banyak waktu dengan keluarga. Penerapan pembelajaran daring. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online, dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Solusi untuk mengatasi dampak corona pada guru. Pertama, bagi guru yang belum mahir dalam penggunaan teknologi untuk mengajar sebaiknya disediakan proses pelatihan. Kedua, kota yang digunakan untuk proses belajar mengajar sebaiknya disediakan oleh pemerintah. Tiga, kendala berkomunikasi dengan orang tua siswa yang tidak paham soal teknologi sebaiknya melakukan pertemuan yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Empat, untuk membangun semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran daring, guru dapat membuat suasana yang berbeda dalam proses belajar mengajar agar siswa tidak bosan dan jenuh mengikuti proses belajar mengajar. 5. Menyiapkan materi dengan kreatif dan jelas dapat membantu pemahaman siswa untuk menerima materi yang dibawakan. 6. Melakukan pembelajaran tepat waktu sesuai jadwal mata pembelajaran. 7. Memberikan tugas yang sesuai materi yang dibawakan. Solusi untuk mengatasi dampak corona pada siswa. Pertama, guru sebaiknya tidak memberatkan siswa dengan tugas-tugas yang menumpuk. Tugas dapat digantikan dengan mengajak siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. 2. Melakukan pembelajaran sesuai jadwal dan jangan menunda-nunda pertemuan agar tidak kewalahan. 3. Menyediakan kota belajar bagi siswa. 4. Menciptakan suasana belajar yang tidak membuat siswa bosan dalam pembelajaran. 5. Siswa yang memiliki rumah di daerah pelosok sebaiknya diberikan kebijakan seperti tugas menyusul dan waktu yang lebih untuk mengumpulkan tugas. Kesimpulan, hadapi era revolusi industri, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju. Dengan teknologi internet sekarang, misalnya dengan belajar dengan sistem online, lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport. Apalagi masa COVID-19 karena lebih aman dan sehat. Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat, dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia-manusia baru yang memiliki pola pikir positif yang saraf solidaritas sosial. Itulah tadi materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.